semuanya, para siswa kelas 10 IPA. Hari ini kita akan belajar pertama kali kenalan dengan yang namanya logaritma. Logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen, dari pangkat. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita akan mengenal lebih dalam. Kata orang, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka kita kenal dulu logaritma itu seperti apa. Nah, ini kompetensi dasarnya, indikatornya. Sekarang kita lihat. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma atau sebaliknya. Nah, penulisan logaritma bisa ada dua, yaitu A log B atau seperti sama dengan penulisan yang sebelah kanan itu. A log B juga tetap bacanya. Tapi yang sebagai basisnya A-nya bisa letaknya di sebelah kiri atas atau di bawah. Itu tergantung dari Microsoft Word yang teman-teman pakai bagaimana. Nah, sekarang kalau A pangkat N itu sama dengan B, maka A log B itu hasilnya N. Di sini kita mulai ada lampu sedikit cahaya untuk mengerti tentang logaritma. Ternyata logaritma adalah cara untuk mendapatkan pangkatnya berapa. Jadi kalau di eksponen kita bertanya kalau A pangkat N itu hasilnya berapa, tetapi kalau di logaritma kita tanya pangkatnya N-nya yang dicari dengan menggunakan logaritma. Nah, dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. A merupakan bilangan pokok atau dinamakan basis logaritma. B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Dan N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkat. Sekarang kita lihat sifat-sifat dasar logaritma. A log 1 itu sama dengan 0 sebab A pangkat 0 itu 1. A log A sama dengan 1 sebab A pangkat 1 itu A. Nah, untuk poin 2 nanti itu paling sering dipakai. Jadi intinya kalau basisnya sama dengan angka yang di bawah B, numerusnya, basis dan numerus sama, maka hasilnya 1. Contoh, 2 log 2, 1. 3 log 3, 1. Berikut, jika yang terjadi seperti nomor 3, basis dan numerusnya sudah sama, namun numerusnya dipangkatkan N, jadi A log A pangkat N sama dengan N. Lalu kalau A log B, lalu kita mau tukar basisnya dengan numerus tukar tempat, yang numerus jadi basis atau basis jadi numerus, maka menjadi sebuah pecahan. A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang berikut. Andai kata A log BC, itu berarti B sama C dikali. Nah, bisa dijabarkan menjadi penjumlahan. Di mana-mana perkalian selalu pasangannya penjumlahan. A log B tambah A log C. Lalu kalau pembagian pasti pasangannya adalah pengurangan. Jadi A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Nah, nomor 7 tadi sebenarnya caranya sama seperti nomor 3. Nah, tapi kan angkanya basis dan numerusnya berbeda. Jadi A log B pangkat C itu sama dengan C A log B. Berikut nanti nomor 8 itu adalah penjabaran untuk soal-soal lebih di pengembangan soal dari logaritma. Jadi kalau ada soal A log B, kita bisa jabarkan menjadi log B per log A.
Lalu basisnya itu bisa kita pilih sendiri sesuai dengan yang diketahui. Makanya itu kan ditulis C, sebab basisnya tuh basis baru, bukan basis yang dari awal. Dengan ketentuan C tidak boleh sama dengan 1. Yang berikut, jika perkalian logaritma dengan syarat numerus pada suku yang pertama sama dengan basis yang di suku yang kedua. Jadi A log B kali B log C. Maka itu bisa menjadi A log C. Dengan ketentuan B tidak boleh sama dengan 1. Lalu bagaimana jika basis juga ada pangkat, numerus juga ada pangkat? Nah, kita lihat A pangkat M log B pangkat N. Jadinya N per M A log B. Sekarang logaritma pun bisa menjadi pangkat suatu bilangan. Nah, kita harus merubah soal-soal nanti ke bentuk pangkat logaritma yang bisa mendapatkan hasil. Nah, hasilnya itu didapat dari jika bilangan berpangkatnya itu sama dengan basisnya log. Jadi harus A dan A itu harus sama. Nah, log B sama dengan B. Nah, kita kerjakannya satu-satu dulu karena ini masih part 1. Kita kerja yang sederhana, masih contoh yang gampang seperti berikut ini. 3 log 81, kita tentukan nilainya. 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. 4 ya pindah ruas ke sebelah kiri. Ini gunakan sifat ke 7 dan 2 dan 3. 4 kali 3 log 3. Tadi kalau basis dan numerusnya sama, maka nilainya adalah 1. Jadi 4 kali 1 4. Masih gampang ya. Nah, karena pertama-pertama untuk pengenalan yang mudah-mudah dulu lah, supaya bisa dikenang selalu. Nah, kalau penjumlahan bagaimana? Sama juga kayak tadi. Ingat kalau penjumlahan adalah pasangannya selalu perkalian. Jadi 4 sama 9-nya kita kali. Jadi 36. 6 log 36. 36 adalah 6 pangkat 2. 2-nya pindah ruas ke 2-nya pangkat dari numerus pindah ke depan seperti sifat yang tadi, sifat 7, sifat 2 dan 3. Nah, jadi 2 kali 6 log 6 sama dengan, ingat kalau basis dan numerus sama, bagaimana? Hasilnya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Masih mudah ya. Sekarang ini tugas kalian, masih soal-soal yang mudah. Belum ibu kasih ke soal yang susah, jadi tolong kerjakan dengan penuh semangat. Salam sehat, stay at home, Tuhan Yesus memberkati.